Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syariat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dimaksudkan dengan disunahkan adalah dilaksanakan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh kita semuanya. Salah satu diantaranya adalah sholat Jumat secara berjamaah seperti yang siang hari ini kita laksanakan. Sesungguhnya ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Kasih dan sayang kepada hamba-hambanya, untuk selalu membawa mereka kembali kepada fitrahnya, dan fitrah umat adalah keislamannya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Demikian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam konteks kembali kepada fitrah artinya juga adalah kembali kepada memegang prinsip-prinsip tentang keadilan dan jauh dari segala bentuk kezaliman, ketakaburan, dan perilaku-perilaku yang membuat kita keluar dari prinsip-prinsip keislaman itu sendiri. Sholat Jumat adalah salah satu sarana yang sangat efektif untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang fitrah berislam dan pentingnya merealisasikan nilai-nilai yang membawa kepada keadilan dan menjauhkan dari segala bentuk kezaliman. Mengapa demikian? Karena setiap khotib pastilah mengingatkan kita semuanya akan pentingnya dan bahkan akan keharusan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah artinya adalah merealisasikan salah satu dari keutamaan yang luar biasa, kata kunci amat sangat penting dalam Al-Quran, yang menghadirkan tolak ukur ketinggian, kehormatan, kebaikan, dan segala yang membawa kepada hasanah fid dunya hingga hasanah fil akhirah. Ketika Allah menegaskan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ada sebuah penegasan bahwa sekali lagi kita boleh berbineka, tetapi kita tunggal ika juga. Kita berbineka latar suku, latar golongan, latar organisasi, latar profesi, latar umur yang berbeda-beda, tapi kita satu juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita adalah hamba Allah, maka sholat Jumat pada siang hari ini adalah secara efektif untuk sekali lagi menyegarkan dan hakikat ini. Kita adalah hamba Allah yang disyariahkan untuk menjadi yang utama, yang mulia di dunia hingga ke akhirat nanti. Dan itu artinya adalah sekali lagi penegasan tentang pentingnya menghadirkan sikap-sikap hidup yang membawa dan berpihak kepada keadilan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman. Keadilan membawa kepada segala yang membawa kepada kebahagiaan, kepada kebaikan, bahkan hingga kepada keakhirat nanti. Ketika Rasulullah dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kita semuanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Siapa yang dalam hatinya masih ada sebesar zarrah sekalipun, biasa diartikan dalam bahasa Indonesia zarrah adalah biji sari, artinya sebuah biji yang sangat kecil sekalipun. Bila kiber ini, bila takabur ini masih berada dalam hati seseorang, maka ia akan menjauhkannya dari kemungkinan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Rasulullah kemudian memberikan tafsir tentang atau memberikan penjelasan tentang apa makna kiber di situ. Itu adalah batul haq wa ghamtu an-nas. Yang dimaksud dengan kiber adalah kezaliman. Ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran, dan ketika seseorang kemudian lebih suka memfitnah dan tidak menghormati kehormatan orang-orang yang layak dihormati seperti para ulama misalnya. Ini adalah lawan daripada keadilan, yaitu menghadirkan kiber, menghadirkan kezaliman. Keadilan sendiri jelas ada sebuah aren, sebuah sarana, sebuah ajaran, sebuah wasilah yang membawa kepada kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat nanti. Jika dalam hadis Imam Abu Hurairah Rasulullah menyampaikan, al-muqsituna ala manabir min nur ala yaminir rahman. Orang-orang yang berlaku adil adalah mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, bahkan berada di tempat-tempat yang penuh dengan cahaya, berada di tempat yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa taala, di kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menegaskan tentang bahwa keadilan membawa kepada kebaikan, sehingga membawa pada seorang bisa dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kemudian sebaliknya kezaliman menghadirkan perilaku yang membawa kepada kejahatan, bahkan menghadirkan kondisi yang bisa membawanya kepada tidak dimasukkan ke surganya. Itu artinya sekali lagi bahwa keadilan dan kezaliman adalah dua hal yang penting untuk selalu kita cermati. Supaya dengan cara itu maka segala kegiatan kita selama hidup di dunia ini tidak kemudian membawa kepada sesuatu yang tidak kita inginkan, ketika ternyata kita terpleset dan kemudian terjauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita penting untuk selalu memupuk, menambah dan terus memperbesar kebajikan-kebajikan dengan membawa dan menghadirkan nilai-nilai yang sejalan dan searah dengan nilai keadilan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu ajaran yang sangat utama, yaitu Islam, yang salah satu di antaranya adalah ajaran tentang masalah kepemimpinan. Mengikutinya artinya adalah menghadirkan keadilan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena mengikuti ajaran Allah tentang kepemimpinan misalnya, itu artinya adalah sebagaimana makna dasar daripada al-adl, yaitu wad'u asy-syai' fi mahallihi. Keadilan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang semestinya. Ketika kemudian kita letakkan kalimat kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, wahyu Allah dan perintah Allah, ketika kita letakkan pada tempat yang semestinya, yaitu sebagai rujukan kita, sebagai sesuatu yang kita imani, kita ikuti, kita percaya, dan kita laksanakan ketentuan-ketentuannya, maka itu artinya adalah keadilan. Sebaliknya ketika kita mengira bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak lagi relevan, atau bahkan memberikan tafsir dan takwil yang jauh daripada apa yang selama ini diajarkan, diyakini oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sampai pada Rasulullah SAW, maka ini menolak ketentuan Al-Quran adalah bagian daripada al-hibr, batal haq, wa ghamtun nas. Dan bila itu berkelanjutan, maka ujung akhirnya akan membawa kepada kondisi yang tidak membahagiakan, karena akan menghadirkan sesuatu yang kemudian membuat orang itu terjauhkan dari kemungkinan dimasukkan ke surganya, dan bahkan karenanya akan berada di tempat yang lain, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tahu bahwa ajaran Al-Quran tentang kepemimpinan, ajaran Rasulullah tentang kepemimpinan sudahlah demikian amat sangat jelas dan amat sangat nampak. Dan apalagi dengan beragam aksi bela Islam, bela ulama, pengawal terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia, sudah sangat jelas apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan karenanya mengikutinya adalah keadilan itu sendiri. Karena jelas sekali bahwa Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis dan sunnahnya, dan apa yang diterangkan oleh para ulama yang muktabarin, semuanya adalah menandakan tentang bahwa apa yang diajarkan Al-Quran tentang menjadikan kepemimpinan sebagai satu yang dipentingkan, dan itu bagi orang muslim ada kepemimpinan seorang muslim terhadap orang yang muslim, dan agar orang muslim tidak menghadirkan orang-orang Yahudi maupun Nasara sebagai pemimpin mereka. Menaati itu, melaksanakannya, merealisasikannya, mewujudkannya, memperjuangkannya adalah bagian daripada keadilan itu sendiri. Dan sebaliknya, mencari-cari celah, mencari-cari kaul, mencari-cari fatwa, mencari-cari tafsir yang jauh, untuk kemudian tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, menghadirkan ayat-ayat Al-Quran di bawah ayat-ayat yang lain, atau di bawah ketentuan-ketentuan yang lain. Jelas itu adalah perilaku yang tidak adil, perilaku yang justru menghadirkan kepada perilaku kesombongan, karena keberanian menolak kebenaran yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Rasulullah pun mengajarkan kepada kita tentang bagaimana meletakkan posisi yang terkait dengan keadilan dan kezaliman ini pada perilaku yang senyatanya, dan bagaimana ketika ia diwujudkan menghadirkan keadilan, menghadirkan kebaikan. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada seorang Abu Dzar untuk tidak mencari dan tidak meminta untuk mendapatkan amanah kekuasaan. Ya Abu Dzar, lantas al-imar, wahai Abu Dzar, engkau janganlah meminta untuk mendapatkan kuasa atau kekuasaan atau amanah jabatan. Mengapa? Karena Rasulullah langsung menjelaskan, innaka la dha'if, karena Anda seorang yang lemah, wahai Abu Dzar. Padahal kekuasaan itu adalah amanah. Padahal kekuasaan adalah suatu amanah, dan bila Anda dengan kelemahan itu tidak bisa melaksanakan amanah, wa innaha lahizun wa nadamah, dia akan menghadirkan sesuatu yang buat Anda menjadi tercela, dan mungkin Anda akan menjadi menyesal mengapa Anda meminta dan karenanya mendapatkan amanah tersebut.
Jadi meminta jabatan atau mengkomunikasikan untuk mendapatkan jabatan tertentu, Rasulullah menyampaikan bila itu terkait dengan orang yang tidak mampu atau tidak pas, tidak sesuai, tidak memenuhi kriteria, maka itu memang tidak diperbolehkan. Tapi bagi mereka yang memang mendapatkan amanah dan mereka mempunyai kemampuan, mereka mempunyai keahlian untuk mendapatkan amanah itu, kita akan dapatkan bahwa Al-Quran menegaskan seperti terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, ketika beliau menyampaikan ij'alni ala khaza'il ardh inni hafizun alim, jadikanlah aku sebagai katakanlah penanggung jawab atau menteri terkait dengan masa perbendaharaan negara, karena beliau menegaskan dia adalah seorang yang hafizun alim, seorang yang sangat percaya dan seorang yang sangat profesional. Dan kita tidak pernah mendapatkan satu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mencela permintaan dari Nabi Yusuf ini. Ketika Nabi Sulaiman berdoa dalam doa yang sangat dahsyat, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah berikan kepada aku satu kuasa yang tidak bisa diganti oleh siapapun sesudahku. Allah tahu bahwa Nabi Sulaiman memang memiliki kemampuan dan keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kekuasaan sangat besar itu, dan Allah memberikannya. Dan kita tidak mendapatkan ayat Al-Quran yang lain maupun juga hadis Rasulullah yang mencela dan atau memansuhkan doa dari Nabi Sulaiman ini. Saya menegaskan sekali lagi karenanya, ketika kemudian seseorang mempunyai keahlian, mempunyai kemampuan dan terbukti mempunyai keahlian dan kemampuan itu, dan dia menampilkan diri untuk dipilih sebagai seorang pemimpin, itu adalah sesuatu yang dimungkinkan, sesuatu yang bahkan diperbolehkan. Banyak ulama bahkan mengatakan, mengapa terjadi kejahatan dan berkembang terus kejahatan dan tidak bisa dihentikan? Karena orang-orang yang baik tidak mau tampil ke depan untuk menjadi pemimpin. Dan orang-orang yang baik cukup berada di belakang dan hanya ikut mendoakan dan atau bahkan mempersilahkan yang lain untuk maju. Tapi ternyata yang lain yang maju itu adalah tidak lebih baik dan bahkan melanjutkan kejahatan-kejahatan yang ada sebelumnya. Itulah karena yang jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini maka kita bisa memposisikan diri lebih tepat lagi bahwa dengan sholat Jumat berjamaah ini kita diingatkan kembali bahwa fitrah kita Islam itu ternyata memberikan kepada kita bukti yang paling konkret bahwa sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang ingin tetap istiqomah dalam keislaman, ternyata jumlahnya sangat besar. Bila demikian maka tidak pada tempatnya bila kemudian kita terkalahkan oleh isu, terkalahkan oleh berita yang menyebar melalui sosial media, seolah-olah tidak ada lagi tempat bagi umat Islam, seolah-olah tidak ada lagi calon pemimpin umat Islam yang betul-betul bersih dari korupsi dan bisa melaksanakan amanah yang sebaik-baiknya. Seolah-olah seperti kemarin pengakuan diri seseorang sudah mengatakan bahwa ya non muslim kalau tidak korupsi lebih baik daripada muslim yang korupsi. Jelas itu adalah satu pernyataan yang koruptif, pernyataan yang manipulatif, karena amat sangat jelas bahwa yang non muslim yang korupsi juga jumlahnya sangat banyak, dan bahkan korupsi terbesar di Indonesia terkait dengan BLBI itu dilakukan oleh semuanya oleh bukan orang Islam. Dan tokoh muslim dan atau calon tokoh muslim yang tidak korupsi juga jumlahnya amat sangat besar. Sekali lagi saya menegaskan bahwa mudah-mudahan dengan bebas Jumat semacam ini kita melihat betapa jamaah sholat Jumat selalu membanyak dan selalu membludak. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali bahwa berlaku adil, menjauhkan diri dari kezaliman, berlaku adil dan karenanya mempunyai kemampuan, keberanian untuk istiqomah melaksanakan ketentuan Allah dan melanjutkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW akan bisa kita laksanakan, karena kita tahu bahwa kalau kita laksanakan akan menjadi bagian dari solusi, akan bahkan menghadirkan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi bahkan kebaikan di akhirat ketika Allah memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang pasti menjadi doa kita sehari-hari ketika kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa itu selayaknya memang tidak hanya berhenti pada tingkat doa, tapi menjadi perilaku sehari-hari yang selayaknya bisa selalu kita wujudkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.